gini loh, kayak apa namanya, kita semua di sini recognize banget kalau we have it easier than most people yang merintis dari awal, dari nol gitu. Dilema antara mau intimate atau mau kayak big wedding kan. Tapi emang yang aku baru tahu emang wedding bisa dibayarin orang tua ya? Hai Sweet Moms! Jadi ini adalah episode spesial Mom Sweet Moms. Karena khusus episode ini we're taking over. Dan it's very exciting dan juga bikin deg-degan banget. Karena kita pertama kali podcast bareng. Iya! Gitu. Jadi sedikit silsilah kali ya, kayak cerita dari geng ini. Jadi orang tua kita kan bersahabat gitu, bersahabatan gitu. Terus jadi anak-anaknya ikutan sahabatan. Nah, kita ada istilah pas kita kesini umur berapa ya? SD nggak sih? SD tuh kita bikin istilah namanya Syakinama, yaitu coba siapa yang mau jelasin Syakinama tuh siapa sih? Kika, Naura, Jemima. Gitu, berarti udah pas. Oh iya, berarti udah pas. Itu siapa sih yang bikin awalnya? Kita Enggak, yang kita bikin inget nggak yang lo bikin apa? Kinasha Jen. jelek banget. Itu tergantung yang dia paling suka siapa sama yang dia paling Umur dong, tergantung umur. Nah, karena gua nggak ada. Nggak, karena aku yang paling gede. Jadi kayak pas mereka lagi kayak terus aku kayak ini apa sih gitu. Jadi kayak nggak ikutan join gitu-gituannya. Cuman basically Syakinama itu, ayo jelasin, kita roll call dulu Syakinama. Oke, member pertama saya Syabila. Anak siapa? Anak siapa? Yang mana mak lu di sini? Tuh, tunjuk. Tunjuk mak lu itu belakangnya. Nah. Wah, ini. Jadi yang ini namanya Meisha Siregar, ini mamah saya. Nah, selanjutnya Ersa Mayori. Nah, namanya dulu dong. Aiska Fairana. Dipanggilnya Kika. Nah. Ibu saya Ersa Mayori. Nah, ini superstar yang Enggak, satu biasa ini. aja. Kalau aku Naura Ayu, ibu saya itu Nola. Posenya chin up dia sendiri. Semua santuy dia chin up. Selanjutnya Aku Jemima, biasa dipanggil Jema. Aku anak dari Novita Enji. Nggak kayak ibu aku kan, kita nggak mirip. Mirip banget ya, tahu, mirip banget. Dan terakhir aku Mima. Sebenarnya nama saya Davina, cuma dipanggil Mima. Anak dari Ibu Mona Ratuliu di sebelah sana. Baru main film Netflix, guys. Oh iya. Baru main film Netflix. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Oke, apa nih? Nah, kita tuh dari kecil, sebenarnya we grew up together. Malah kita kalau bisa dibilang kita kenal each other dari lahir nggak sih? Lahir. Kayak aku berarti paling tua, berarti aku datang ke lahiran kalian semua, gitu. Iya nggak sih? Nggak tahu deh, jujur asal. Ya, cuman sepertinya sih itu ya. Dan ya kita pokoknya dari lahir dari brojol nih kita sudah dipertemukan dan sudah temenan sampai sekarang. Jadi all our lives kita berteman gitu konsepnya. Ya terima kasih ibu-ibu kita ya. Iya anaknya. Oke. Nah, ini mungkin nyambung ya sama topik yang mau kita bicarakan hari ini karena kita ada Gen Z. Beda dengan ibu-ibu kita. Kalau ibu-ibu kita apa ya? Milenial dan Baby boomers. Oh, Gen X ya? Mona doang yang Ya, Ella kecil banget dah. Oh, bunda doang yang. Oh, Tante iya. Misha sama Mama masih milenial nggak sih? Enggak kan, 79. udah X. Jadi X di atas milenial. Oh, Iya, jadi X dulu, baru milenial, terus Gen Z gitu. Oke. Nah, berarti orang tua kita kan Gen X dan milenial. Bunda doang yang milenial berarti ya. Padahal anaknya paling gede gitu. Nggak tahu, nggak ngerti juga. Ngebut banget dia. Jadi kita hari ini mau, karena biasa ibu-ibu kita ngomongin tentang
menjadi orang tua, menjadi ibu-ibu, menjadi Gen X, menjadi milenial. Kita mau membicarakan tentang menjadi Gen Z. Itu adalah topik yang sering banget dibicarakan zaman sekarang gitu kan. Terus apa lagi nih? Lanjut kak. Ayo kak coba kak. Aduh. Ayo kak. Jadi kan ya kalian semua tahu lah kalau bukan rahasia umum. Kalau generasi Z. Kalau generasi Z atau biasa disebutin Gen Z itu tuh sering dianggap lemah loh guys. Oh gitu. Jujur. Oh gitu. Lemah, Ya, baik. manja. Nggak profesional, DLL. Padahal generasi ini tuh salah satu generasi yang paling melek teknologi dan tren. Bahkan banyak banget tren-tren tuh yang lahirnya dari Gen Z. Ya betul. Coba dibahas lanjutannya. Sampai sejauh ini statement tentang Gen Z apa yang menurut kalian tuh salah total? Dan kenapa itu salah? Yang Coba tadi sih yang salah udah satu. disebutin lemah gitu kan. Nah, coba kita bahas tentang lemah dulu. Ada nggak sih kalian yang pernah? Nah, gue doang yang MC-nya nih. Lemah dulu. Nah, apa namanya? Pernah nggak ada komentar dari orang kayak lu Gen Z lu lemah gitu. Yang pernah kalian dapetin dari orang gitu. Entah kayak professionally atau di sekolah atau kayak mungkin sama keluarga dan lain-lain. Atau mungkin pertemanan ada yang temenan sama yang lebih tua terus habis itu kayak lu masih kecil gitu. Oh, gue pernah sih gitu. Coba deh. Nah, Coba kamu dulu deh. sebenarnya the funny thing is that yang ngomong gitu ke aku Gen Z juga, cuman emang udah tua aja. Iya kan, paham gak sih yang kayak kelahiran 96, 97 itu kan masih Gen Z ya? Sebenarnya cuman itu dia kayak di pertengahan milenial dan juga Gen Z, cuman kayak like literally di the bridge of millennial and Gen Z gitu. Jadi kadang tuh masih suka direndahin gitu kayak oh iya lo Gen Z lo masih kecil gitu, lo nggak tahu aja dulu yang 90-an tuh gimana gitu loh, kayak we've been through much more than you gitu. Iya kayak ada gitu-gituan tuh kayak gue kayak salah udah Gen Z juga gitu. Malah ada juga yang kelahiran 2000 pun yang gitu loh, yang kayak dia kan Gen Z banget udah gitu. Dan jujur agak kayak kan lu juga Gen Z gitu. Cuman mungkin kesannya yang di atas 2000 tuh kayak 2001, 2002, apalagi kayak 2002 ke atas tuh rata-rata suka dicapnya sangat lebih Gen Z daripada Gen Z yang sebelum-sebelumnya gitu aja sih. Dan sometimes at work juga, karena aku kerja ya, aku kerja kantoran. Kadang juga suka yang kayak, sebenarnya this is a plus point, kayak lo kan ngerti tuh terms-terms Gen Z gimana biar lebih kayak nge-grab the audience dan lain-lain kayak gimana, ya udahlah plus point gitu. Cuman kadang suka risih aja sih kalau misalkan dicap kayak lo mah anak muda banget nih, Gen Z banget nih gitu tuh kayak ya udah sih terus gitu loh, kayak as if it's like different from like other people aja gitu, padahal As if it's a stereotype and not a generation. Iya, jadi kayak well, everyone is different as their own gitu. Cuman for some reason kadang tuh ada stereotype dan juga kayak dicap sama rata aja sih kayak gitu. Iya, I ya think kan? jadi stereotype aja sih. Kalau kamu gimana? Kamu kan kayak berkarir dalam film dan musik industri gitu, apalagi ketemu sama banyak orang, itu gimana sebagai Gen Z? Sebagai Gen Z, ya alhamdulillahnya kalau misalkan kalau ke aku kalau soal Gen Z tuh lebih lebih bisa diterima sih, karena maksudnya dari dulu aku kecil kan aku juga udah kerja. Tapi aku lebih nggak terima aja kalau misalkan ketemu sama orang-orang yang ternyata dari generasi lebih di atas, cuman terlalu kayak ngelihat kita tuh kecil gitu loh, yang kayak misalkan nih udah mulai syuting terus minta kayak ada jam kerja atau apa, which is kan menurut aku it's kind of healthy karena kita masih muda dan aku kan udah pernah ngelewatin yang kayak syuting lewat jam masih kecil tapi udah sampai pagi apa gitu kan. Terus baru mau disiplinin jam kerja dan kehidupan yang sehat tuh baru sekarang. Tapi orang langsung ngeliatnya pemalas nih, anak muda sekarang kerjanya gini. Dulu nggak tahu aja zaman kita seperti apa gitu kan. Padahal we have no problem juga sih, maksudnya kerja sampai gitu-gitu kan. Cuman kayak kalau misalkan in that case, kayak this is something that probably kayak a good stereotype that Gen Z has juga. Kayak Gen Z tuh mendobrak gitu gak sih, kayak revolutionary aja gitu, kayak kamu dengan kamu mau oke, ada jam kerja dan lebih tepatnya tuh kayak we know lah kayak being in the industry itu seperti apa jam kerjanya dan lain-lain gitu. Dan dengan kamu kayak oke, mau di set jam kerjanya seperti ini, itu bukan malas, malah justru
kayak it's a disciplinary in like the working environment dan for yourself juga gitu loh. Dan itu adalah justru kayak a huge step for this generation supaya nge-change the system juga gak sih? Jadi kayak, iya kan, hopefully. Karena yang aku dengar juga sih banyak orang yang bilang kayak, well I feel it myself juga kalau Gen Z itu quite revolutionary in changing the system dan lain-lain gitu ya, supaya lebih baik juga gitu loh. Kalau menurut kalian yang statementnya salah apa? Kenapa sih? Nggak bisa disatuin. Sumpah mereka berdua kocak banget. Apa ya? Kalau Desya, lo kan orang yang objektif banget. Nah, ya sok. Tapi ini agak sedikit kayak beda dari yang kalian omongin, kayak ada aspek lain yang juga Iya, yang coba dibicarakan silakan. tentang Gen Z. Silakan. Katanya Gen Z itu takut nikah, guys. Oh. Ada nggak sih? Justru bukannya kayak pada mau nikah ya? Nah, makanya. Enggak, Gen Z takut punya anak. Iya, takut nikah. Nah ini kan mom sweet moms nih ya. Iya. Jadi kayak kita membicarakan nih kayak mom Coba, sweet coba, moms, coba, tapi coba. kalau saya takut nikah dan punya anak juga soalnya. Nah itu. Berarti kalau menurut kamu itu bukan yang salah? apa maksudnya? Kalau itu statement tentang Gen Z yang salah atau bukan? Kalau menurut Apa lo? takut nikah? Iya. Ya balik lagi nggak bisa disamaratain sih. Cuman kalau aku takut nikah. Kayaknya kemarin aku udah lihat di story kamu kayak apa nih? Enggak, jujur. Ya, aku mau Katanya buat udah story. capek nih, pengen nikah aja nih katanya kemarin. Ini nikahin supaya dibiayain saja. Kalau misal, if we talk technical, ya saya takut. Oh. Cuman kalau misalnya kayak, ya nggak apa-apa nggak usah kerja, udah biar. Nah itu pas saya mau. Dibiayain sama suami. Lo takut nikah? Enggak. Ya kalau kamu gimana? Kayak konsep pernikahan buat kamu sebagai Gen Z seperti apa? Ayo, jawab. Coba kalau menurut yang lain. Kan kamu yang jawab. Oh, kalau menurut aku ya itu bukan hal tentang Gen Z, ngerti nggak sih? Nggak bisa disamaratakan. Tapi kalau misalkan ada yang bilang Gen Z takut nikah, menurut aku ada juga sisi lain dari Gen Z yang kayak gitu. Kalau takut punya anak, lebih sering kedengeran ya? Iya. Iya. Nah kalau kalian gimana? Masa Ini kita kita sering nggak membicarakan. melanjutkan Mom Sweet? Iya, kalau pasti pengen punya anak. Nah, iya, ya udah. Ini siapa di sini yang kayak takut punya anak deh? Gua doang. Tapi kalian kalau mau punya anak mau sesar normal atau waterbirth? Atau waterbirth? Ada tahu yang ini Aku takut jarum. yang bidan yang Aku itu sih pengennya. Iya kan, tuh katanya nggak sakit. Apa? Dula. Kalau waterbirth kan ada dulanya. Dula tuh apa? Iya bener kan? Nah, iya. Yang ngaku-ngaku ini. Iya, ngakuin. Ya udah, mau pada ya kan, ya udah mau yang mana dulu yang dibahas nih? Ya, Melincing ya Ya, kayaknya. ya. udah itu nggak usah dibahas next aja. Next statement lain apa yang Nah, kalian sering statement dengar? lain dah. Apa ya? Gimana nih belum banyak bicara? Nah, silakan. Kika dulu. Lagi mikir sabar. Lagi mikir juga. Kamu Deh, maaf ya, biasa kita tuh gosip soal. iya, jadi hati-hati banget ngomong. Jadi kayak agak filter gitu. Nanti Bisa kalau- diedit, bisa diedit. Kalau name drop kan agak bahaya gitu. Menurut kalian, ngomongin waterbirth aja. Aku sih nggak mau waterbirth, aku takut air. Boleh. tapi aku takut Oh, iya. jarum. Kalau jarum tuh apa? Kan kalau Kalau sesar. kan katanya kan kalau misalkan apa sih yang suntik yang panjang banget di Ya, tulang ya di ekor? tulang epidural. Nah, Tapi aku kan tuh semua takut yang cases gitu. kan Bukan epidural. itu dia anestesi ya? Iya, anestesi. Iya, Tapi kayak anestesi. lebih Tapi kalau sakit. normal nggak dia? Lebih sakit normal nggak sih daripada? Nah enggak, cuman katanya kalau normal itu tuh kan aneh. Kalau normal itu sakitnya pada saat itunya, cuman setelahnya ya udah. Cuman kalau sesar itu nggak tahu nih ibu-ibu seperti apa. Ayo. Oh, itu kata aku. Oh iya kata bunda. Kalau sesar setelahnya jahitannya apa segala macam tuh lebih sakit. Tapi aku mikirnya kayak sekarang teknologi udah lebih canggih. Nah, gitu, iya, nggak betul. sih? Jadi kayak nggak tahu, aku takut kalau misalnya normal di tengah-tengah aku pingsan karena kesakitan. Bisa sih, mungkin ya, nggak ada yang tahu. Saya bukan dokter. Mau lanjut atau gimana nih? Oke. Jadi gini, kalau misalnya masalah janji sama punya anak, kayak
kadang aku pernah lihat nih, tidak usah sebut nama. Aku pernah lihat ada orang yang emang masih muda terus punya anak. Ini ngomongin mamnya ya, ibunya ya, cewek berarti kan. Terus kayak nge-treat anaknya tuh bukan kayak ibu ke anak, tapi kayak Temen. kamu kena Kea, kamu ke Numa gitu. Mak gue dulu ke gue. Something like that. Tapi kan kalau Gen Z kan suka jadi dikontenin lah, diapain lah, apa gitu-gitunya. Apalagi yang Ya. senyum-senyum. Ya. Paham. Tahu. Ya kan? Itu. Iya. Terus kayak Eta. jadinya tuh Ya lama dia. Terus jadinya tuh kadang kayak apa ya? Biasa yang dulu milenial atau Gen X atau apalah itu kalau misalnya baru nikah atau nikah cepet disuruh langsung ada tuntutan buat punya anak langsung apa gitu, mungkin makin kesini tuh banyak jadi takut nggak usah deh apa gitu, karena kita belajar dari generasi-generasi sebelumnya yang kalau langsung punya anak tuh kayak gini, kalau langsung gini, dan sekarang udah lebih open minded apa ini itu, tapi malah somehow itu shifted jadi kita semua tuh kayak nggak usah deh, takut deh apa kayak gitu, karena kalau dilihat emang terbukti gitu loh kalau orang yang punya anak di umur lebih muda, apalagi Gen Z, kelihatannya mental kayak belum siap gitu. Ada beberapa contoh yang personally I've seen gitu. I mean, that applies to all generations sih of course. Karena kayak bunda juga kayak punya anak di umur 21 tahun. Terus kayak pada saat itu juga di awal-awal karena mentally isn't prepared to become a mother juga, jadinya kan banyak trials and errors-nya juga. Tapi psychologically speaking, manusia itu otaknya baru develop di umur 25 tahun. Jadi emang itu valid untuk every generation. Kalau punya anak lebih baik kalau sudah develop aja frontal lobe-nya ya guys. Frontal lobe gitu. Aku sih mikirnya kayak kalau ketakutan aku lebih ke situ sih, jujur. Karena kayak mungkin I don't know, kayak the stereotype that Gen Z is afraid to have children karena mungkin udah lebih melek aja kali ya sama kayak pengetahuan soal kayak gini. Jadi kayak hopefully kalaupun emang frontal lobe belum develop atau pengen ada pilihan untuk punya anak di bawah usia 25 tahun, lebih melek aja sama kayak what you should do towards your children gitu. Dan tidak semena-mena sama anaknya sendiri gitu sih. Ya. I agree. Oh, terima kasih. Nggak mau ngomongin anak lagi nih. Nah, Yang lain gimana? kalau Syabi, kayak kalau kamu punya anak seru deh, Syab. Nah, Kayak kamu kayak bapak kamu deh. Jujur pengennya kayak gitu sih. Ya kan? Iya. Karena menurut aku kayak orang tua kita itu sukses banget guys. Besaran kita. Tapi ini kan lagi ngomongin Gen Z nih. nah. Jadi kalian tuh struggle juga gak sih? Iya di bidang apa? Struggle Gen Z kalau iya di bidang apa, karir, cinta atau friendship? Beda-beda nggak sih? Beda-beda. Beda-beda. Dari Jema deh. Coba, ya. Aduh. Personally aja, personally. Struggle kamu apa sih? Paling besar sekarang? Paling besar sekarang mungkin kuliah sih, karena kayak gimana ya, Gen Z tuh aduh nggak tahu cara ngomongnya, tapi kayak Gen Z tuh sekarang lebih terbuka, they're more open about aduh guys bingung, aku nggak tahu mau, jangan aku duluan please. Nggak mau aku dulu, please please nggak mau aku dulu. Ya udah, siapa dulu? Ya udah kalau soal kuliah deh, Mm-mm. buat fokus, buat time management, buat nggak brain rot, buat nggak procrastinate, dan itu semua tuh kayak agak diglorify gitu tau di antara Gen Z yang Jujur, iya. in social media. Iya. Iya. Kayak mungkin dengan adanya social media jadi kayak jadi kita tuh harus mengejar kayak I have to become this too gitu loh when it comes to whatever we're doing gitu. Yeah, and we think that, but then we're scrolling TikTok Iya, endlessly brain rot gitu kan. Iya, benar. Kalau dulu mungkin kayak mama-mama kita tuh nggak sebanyak itu distractionnya dan nggak on the phone 24/7 True. to the point where kita tuh bener-bener kalau ngelihat orang tuh yang kayak Iya. gitu. Iya, nggak napak sih jujur. Karena aku ngerasa sekarang tuh kayak bener udah nggak ada boundaries gitu loh, kayak kehidupan kita sama kehidupan orang yang kita nggak kenal. Jadi it seems like it's very easy for us to compare our lives
sama tahap kehidupan kita tuh sama orang lain. Kayak it will be very shocking kalau misalkan aku bilang struggle aku tuh masih di karir. Karena pasti orang tiap kali aku ngomongin karir ada aja kayak komen, misalkan nih aku ngomongin iya struggle aku karir. Karena kalau cinta aku doang yang jomblo ya di sini. Ya tapi kita punya struggle masing-masing loh. Kita punya Jomblo bukan berarti struggle. Iya, Ngerti nggak sih? makanya. Jomblo tuh bukan berarti struggle. Single bukan jomblo. Oh iya. Nah, tapi kita punya struggle masing-masing juga dalam percintaan. Udah, oke lanjut. Iya, kayak misalkan nih, kan sekarang contohnya aku single sendiri gitu kan. Tetapi aku ngerasa kadang nggak terlalu struggle. Tapi aku lebih nge-strugglein karir aku, walaupun orang ngeliatnya tuh kayak, lah lu kan udah banyak pencapaiannya, lu kan udah settle, di umur segini lu udah pernah gini, pasti lu gini-gini, pendapatan lu gini. Tapi sebenarnya semakin dapat semuanya, semakin susah untuk bertahan gitu loh. Jadi aku ngerasa sebenarnya struggle aku itu akan di karir, tapi bukan berarti aku nggak bersyukur ya. Kayak aku seneng banget dengan segala pencapaian. Cuman semakin dapat banyak, semakin susah untuk mempertahankan semua itu. Gitu. I agree. Jadi karir sih. Mungkin kalau kamu kan mempertahankan, kalau aku masih nggak tahu nih mau kemana gitu. Jujur aja kayak kalau ditanya mau jadi apa, dulu kayaknya tahu gitu udah tahu kayak oke, this is what I'm gonna do. Nah, cuma pas dijalanin kok lebih susah ya daripada kayak diomongin gitu. Jadi sekarang kayak it's either kayak you wanna be idealistic and kayak stay on doing something that you've been wanting gitu loh, kayak cita-cita dan lain-lain, atau you wanna be realistic and do something yang emang possible to do in front of your face dulu gitu loh. Dan itu kayak jujur pusing banget, kayaknya seminggu ini aku udah breakdown soal itu nggak tak berapa kali ya. Jadi kayak apalagi in this economy, in this condition dan lain-lain. Jadi agak susah sih kalau misalkan aku karir juga sih sebenarnya, kayak where should I go dan lain-lain tuh sangat membingungkan gitu. Sebenarnya menurut aku, Ya udah apa? menurut aku itu banyak karena ada faktor pengaruh social media juga kan. I feel like a lot of people put pressure dan jadinya banyak tuntutan buat kita. Mungkin tuntutannya bisa dari orang lain, bisa dari diri kita sendiri juga. As simple kayak tadi kita ngelihat orang lain. Sebenarnya kita nggak tahu di balik itu kan ada apa. It's just the image of what we put on social media. Dan personally kalau aku tadi balik lagi ke aku bilang kuliah gitu. Ada juga beberapa orang di kuliah aku, di kampus aku yang suka ngomong kayak, ih kamu kan followersnya banyak, kenapa kamu nggak jadi artis aja? Kayak tuntutan seperti itu gitu loh, bukan berarti kita mau. Dan we build this image, we try so hard to build this image and prove ourselves, tapi pasti dari orang lain selalu ada tuntutan gitu loh, dan jadinya kita juga doubt ourselves atau apa gitu menurut aku sih. Gitu. Tapi kayak sometimes like reality really hits because kayak mungkin dengan kayak ya we can safely say that alhamdulillah kita berprivilege juga gitu kan, kayak with like our parents dan lain-lain gitu. Cuman nggak tahu ya, kayak aku lately lebih banyak banget mikirin tentang kehidupan dewasa sebenarnya. Jadi kayak ada nggak sih kalian rasa kayak abis ini mau dibawa kemana ya gitu loh, kayak okay, where do I what do I want to do with life? Jujur banget, growing up is so scary. Iya. Ada beberapa teman-teman aku yang kalau aku ngomongin ini tuh makes me even more scared karena they're not scared gitu loh. Iya, Kayak iya. mereka kayak ya udah jalanin aja. Kayak ini contohnya. Dia kan enggak, maksudnya dari dulu kan kamu paling mau nikah umur 24 gitu. Tapi kayak berubah mulu. Dulu tadinya gue mau nikah umur 19 ya kan sih. Sekarang udah 20. Udah kayak ya udah nggak jadi. Harusnya sekarang anak lo udah 3 kan? Iya tadinya kayaknya gitu. Udah anak 3, udah tinggal di Maldives, gue pikir. Ternyata enggak. Nah ya itu kayak makanya kayak plan tuh nggak akan selalu berjalan dengan lancar kan. Nah kalian kalau ngomongin tentang kayak udah nih kan masih pada kuliah nih, kalau kamu kan udah berkarir ya, tapi kayak ada nggak sih kepikiran kayak ini gue biar bisa tahan hidup gimana ya gitu? Ada banget gitu. Iya kan? Udah siapa yang mau? Katanya ada banget. Tapi kalau aku
lebih kayak ke mungkin kita agak beda ya, karena cara aku bertahan hidup aku lebih mikir kayak untuk kebutuhan mental aku sih, bukan yang kayak lebih kayak gue harus ngapain lagi, terus kalau misalkan nanti karir gue udah nggak gini, gue harus ngapain. Jadi aku lebih mikir kayak let's say I don't know, kayak sekarang ini banget di momen-momen ini aku tuh lagi mikir kira-kira aku bisa nggak ya ngeliat diri aku tuh sampai aku bener-bener nanti nikah aku masih berkarir. Karena kan dari antara kita berlima yang ngikutin jejak orang tua kita kan bener-bener aku kan dari kecil. Terus aku tuh ngerasa kayak sebenarnya aku menemukan ketenangan tuh lebih mudah di saat kehidupan aku tuh bener-bener kecil. Kayak it's very personal and close gitu loh. Dan lately aku kan kerja lagi underground banget ya, kayak project-project aku tuh lagi nggak terlalu ke-expose kayak kemarin-kemarin. Dan selalu aja orang tuh bikin kayak aku growing up di mata orang yang dia, lu kan ini, lo itu. Jadi sampai-sampai tuh aku nggak bisa nilai diri aku sendiri. Jadi aku ngerasa kayak cara aku bertahan hidup sebenarnya malah bukan dari kayak karir gue harus gue pertahanin, tapi justru kayak kebutuhan apa ya yang di kehidupan sekali ini gue harus perbaiki untuk myself gitu. Karena kan dari kecil aku ngerasa ada banyak burden yang aku udahlah biarin. Dan itu datangnya untungnya bukan dari orang-orang yang ada di kehidupan aku, tapi orang-orang yang Di luar situ di kan? luar, which is it's a different pressure juga. I feel like kayak maybe kamu juga masih kayak we're still very young actually. Kayak masih panjang banget sebenarnya hidup, cuman along the way we can find kayak ini kebutuhan kita kan beda gitu kan. Kamu lebih ke kayak oke, secara personal seperti apa, mungkin aku secara personal udah kayak oke, cukup gitu. Cuman kayak di luar itu yang kayak karir lah apa segala macam is something that I'm thinking about gitu. Cuman I feel like kayak it's something that we can figure out along the way, you know, kayak it's never gonna be enough. Jadi kayak ya udah sepanjang jalannya waktu, sepanjang umur bertambah dan lain-lain, ntar akan kita pertemukan aja gitu apa yang kita butuhkan, kayak just like take it step by step gitu sih. But I feel like I don't think my life is gonna be for a lot of people terus deh. I have a feeling kayak aku pasti punya banyak banget mimpi, tapi aku yakin banget nanti bakal ada satu Masa poin di gitu mana aku ngerasa kayak I will take my life kayak bener-bener kayak nggak buat orang lagi. Jadi kayak Karena kan dari private kecil- aja gitu kan, iya. Which is a very good thing, and I feel like kayak you deserve to feel that way juga kalau misalnya something that you need. So like maybe one day, mau nangis. yeah, maybe one day you can get to have that sih sebenarnya. Amin. Okay. Oh my God, this is a fun topic. Talking about career and talking about like privilege and talking about. Kan tadi Naura ngomong, dia doang yang ngikutin orang tuanya. Iya, itu. Oh, lanjut ya. Lanjut. Terus kalau dari kalian gimana? Apa dari kita? Sorry. Kalian tuh ada pemikiran gak sih untuk mengikuti jejak orang tua kalian selain Aura? Kamu nggak sih? Ya, iya Dia sih. kan udah Aku, agak ya. ya maksudnya lagi Sedang. berproses OTW gitu loh. Dan menurut Sebagai aku, apa tuh? sebagai penyanyi, ngikutin jejak bapak saya, ya. Baby Romeo. Legend, bro. Yang legend bukan Baby Romeo bro, Ferdi Megananda bro. Nama aslinya bro. Terus ya, kalau misalnya ada yang bilang kayak, dia mah punya privilege, gimana ya? Kayak, Iya. aku kan gak memilih untuk punya privilege, ngerti gak sih? Kayak kita sebagai Nepo baby ya, disebutnya baby ya, kita dilahirkan. Mama. Maaf ya. Kalian pasti jadi ada pressure juga, orang-orang ada tuntutan buat kalian gitu nggak sih, kayak buat jadi kayak orang tua kalian handle itu gimana? Enggak, itu sih ada, tapi kayak ya udah aja, karena aku juga mengakui kayak mamaku tuh masih udah lebih hebat. Tapi yang aku kadang-kadang suka bingung, orang tuh sekarang sadar nggak? Sekarang tuh orang tuh ada fans, haters, sama netizen yang bukan ngefans, bukan haters, tapi dia Komen ada doang. gitu loh. Iya, Dan paling tahu, Dan paling tahu Paling banget. tahu. Dan mereka tuh bisa aja salty terhadap segala hal. Iya, betul. Kayak contoh, aku kan sering banget nih dibilang Nepo baby apa segala macam.
punya privilege, ya alhamdulillah, of course. Aku juga nggak yang kayak enggak, gue nggak punya privilege, gue bukan nepo baby, of course. And again, aku bersyukur dengan apa yang aku punya, tapi bukan berarti kita nggak ada struggle gitu loh untuk bisa di titik ini, karena dulu inget banget mau bikin album aja label-label tuh nolak aku. Terus mama juga ditolak-tolak, sama restoran-restoran yang jual album tuh juga ditolak, sampai mama papa tuh keluar duit habis-habisan. Dan ada momen dimana kayak, masa kita keluar duit lagi sih, kita kan lagi gini-gini. Dan kan kehidupan kan berputar terus ya. Terus sekarang ini dengan segala udah pencapaian, kita misalkan dapat rezeki besar. Contoh disebut, kemarin aku interview Jenna Ortega Wednesday ya kan. Terus emang di situ kan kayak aku udah bilang di interviewnya kayak I hope I'll do good with the interview karena I'm not a host kan. Terus kan juga emang promonya itu harus kayak very like Wednesday gitu, dan emang mungkin aku sebagai host masih perlu belajar lagi atau apa gitu kan. But that wasn't my first interview, but it was just like itu idol aku depan mata, terus I was very struck. Terus aku tuh terima banget komentar orang yang kayak Naura awkward, Naura kaku. Oke, I get it. Tapi yang aku nggak terima, dia bilang apa? Ya elah, Netflix mah ngundang dia karena emaknya siapa? Karena emaknya karena dia nepo baby, karena privilege. Jadi kalimat nepo baby privilege itu ada di semua setiap kali aku salah. Kayak pas aku jatuh di fashion show. Siapa suruh undang dia ke fashion show? Dia kan nepo baby, nggak bisa apa-apa. Terus pas undang di Netflix dihujat. Lagian ngapain undang yang nepo baby privilege yang nggak kayak bro, kita bisa diundang situ tuh juga pakai keringet, ngerti nggak? Jadi menurut aku Indonesia itu nepo baby is not a bad word, ngerti nggak sih? It's not like a definition yang jelek banget. Karena kayaknya orang tuh gampang banget untuk nge-label nepo baby as a negative thing, which kayak there are some cases which are negative. Cuman yang kayak lo ngerti konteks dulu lah, gitu loh. Kayak nggak sembarangan lo bisa ngecap orang nepo baby dan ngasih apa ya? Kayak put a bad name into it gitu loh. Kayak nepo baby itu juga bisa menjadi hal yang positif ketika privilege itu tuh dimanfaatkan dengan sangat baik dan digunakan dengan baik. Betul. Karena kayak aku ngelihat sekarang banyak banget anak-anak artis yang juga ngikutin jejak orang tuanya, which is not wrong. Tapi mereka tuh juga ngelewatin struggle-struggle yang nggak di-share aja. Iya. Karena gini loh, kayak apa namanya, kita semua di sini recognize banget kalau we have it easier than most people yang merintis dari awal, dari nol gitu. Kayak kita udah ada head start lah gitu sama apapun yang kita jalani. Cuman kayak we don't share everything that we went through gitu loh. Karena ya at the end of the day bukan kewajiban kita juga to share everything on social media. Dan kayaknya semua orang tuh netizen banyak banget yang kayak menuntut kita untuk kayak lo tuh harus kayak you have to tell us everything, which we don't, because that's our personal life gitu. It feels like we owe them like a lot of explanation. Yeah, true. And it felt like pokoknya kalau lo nepo baby, lo nggak boleh berada di lahan yang sama seperti orang-orang yang ini. Pokoknya kayak, well, ngerti gak sih kayak lebih gampang salah aja kita. Bener. Dan pencapaian dikit. Kalau toh juga bukannya kita kayak merendahkan orang-orang yang kayak berusaha dengan sendirinya juga kan, enggak gitu loh. Kayak at the end of the day kayak we're all kayak trying to survive here, we're all trying to do our best and mengejar karir dan impian kita juga gitu. pokoknya sebenarnya it's the same way sih, maksudnya kayak the more you get, the more you can lose things juga. Jadi True. ya udah gitu. Nah itu tanggung jawabnya. Lagi yang mau menambahkan, kalau kalian gimana berdua? Kan mungkin kalian kayak kalau aku kan udah mulai acting nih, Syabila nyanyi, Naura dua-duanya. Kalau dari kalian berdua, adakah pressure that you guys have sebab memiliki label nepo baby ini? Sebenarnya lebih ke no matter what we do, dan kayak what I'm taking di kuliah juga jauh banget from what my parents does kan. Kayak my dad di bidang olahraga, my mom di bidang entertainment, dan kayak aku ngambil hukum itu jauh banget dari those two. Tapi we have to acknowledge that mau kemana pun juga people will always know our parents gitu loh. Terus yang bikin susah tuh paling gitu, orang-orang selalu know us or like at least know our parents, jadinya pressure di kita kayak, oh ini anaknya Novita Enji kayak gini nih gitu loh. Kayak
walaupun jauh banget dari bidang nyokap gue gitu loh. Kayak ini ada cerita lucu kemarin, aku kan lagi ngurus ospek ya, ospek kampus, terus bikin konten nih buat TikToknya ospek ini, terus di TikTok itu ada muka aku, terus kita nggak apa-apain video itu, kayak udah kita post biasa aja, tiba-tiba ada yang komen, "Hai Jema, salam ya buat Mama Enji." Kayak oke, di Kayak situ everywhere I go, gue I will sadar, have to bring my parents' name gitu kan. di situ aku nyadar kayak oke, people will always know my parents, and I guess that's a big pressure buat kita, karena jadi kita harus agak jaim gitulah. True. Tapi Ini kita buka-bukaan aja nih ya di sini ya. aja. Kita buka-bukaan aja di sini ya. Ada orang tua kita ya. Kadang tuh suka ngerasa pressure gak sih kayak orang tua gue kayak gini, gue juga harus kayak gini, atau kayak oh gue ngelakuin ini cuma gara-gara orang tua gue nyuruh. Gas. Coba Kak, gas Kak. Sebenarnya gini, jadi ya maksudnya semua orang mau gimana pun itu kalau misalnya nge-look up to their parents kan pasti mereka ada si seginya yang pengen jadi kayak mama, pengen jadi kayak papa gitu kan. Kayak sebenarnya kalau dari aku sendiri, I have a really big admiration towards my mom, tapi bukan di field of industry-nya. Tapi her work ethic dari 13 tahun sampai sekarang masih berkarya. Sorry. Tapi maksudnya kayak jadinya tuh for me bukan the pressure. For me itu kayak oke, gue beda banget nih sama nyokap gue sama bokap gue juga nih industrinya. Mereka di A, B, gue di C gitu kan. Terus jadinya kayak the privilege, the opportunities that I once had that I could have kalau misalnya I choose that path, itu kan banyak sebenarnya di field mamah lah atau papap gitu kan. Terus jadi sekarang ini lebih ketutup nih, jadi I have to work extra harder untuk get where I need to be, where I want gitu, karena resourcesnya nggak laid out there in front of me. Dan I did bukannya nggak mau, gue nggak mau jadi kayak nyokap bokap gue apa gitu, tapi kayak emang setelah a few years of understanding everything, kayak adalah masanya kan masih pakai social media, terus kita jadi lumayan dikenal gitu, anak kayak sama Yori apa gitu. Itu tuh ada rasa kayak ternyata this is not for me gitu. Tapi sampai sekarang bahkan gue yang di teknik aja gitu masih suka lo nggak mau jadi artis kick gitu, kayak nggak mau gitu. Bukan karena I don't like being an artist, but because it's just not for me gitu. Tapi kan lo dapet, masa lo mau jadi artis gampang, lo main film gampang? Iya gampang, tapi gue pilih yang susah sekarang. Gue pilih yang susah, yang enggak gue mau masuk ke A, B, C, D, E, F, G juga bisa. Karena emang gue pengen yang kayak gitu, jadi kayak like I just think that pressure dari orang-orang, dari netizen, apalagi karena our parents are artists kan gitu, untuk anak-anaknya, apalagi yang udah lumayan dikenal, anak-anaknya yang kayak lumayan present di social media keluarga lah atau apa gitu, untuk live up to them dari secara di industri yang sama lah atau apa gitunya tuh banyak gitu. Dima juga pasti ngerasain kan, kita kan nggak ada belok-belok ke industri bonyok kita kan gitu. If there's an opportunity, duar lo harus nyanyi atau lo main film atau apapun dengan uang segini dan lain-lain, because like we know you, like lo anak ini, would you take it? Dan salah kalau nyanyi kan in my campus I sing with my band gitu loh. Okay, what if kayak actually being a part of the industry, kayak yaudah abis lo ambil job ini, opportunities laid out for like the career yang sama-sama your parents, but you have to leave out the career that you actually want. Would you take it? Kalau kayak gitu balik lagi kayak yang Naura bilang tadi, yang jati diri kayak mau hidup gue kayak gimana, bukan kayak gimana ya? If one day I get the opportunity to be someone and it's laid out in front of me, it's something that my heart wants me to do, I would take it. Tapi itu balik lagi bukan untuk ngepuasin netizen, ngepuasin mama, papa gitu, buat ngepuasin diri sendiri, because I want to. Kan the reason that I don't want to be in that industry is because I don't want to. So if one day I do, it's because
Because of yourself. Want to, iya. Yeah. Because of I agree. myself. I agree. One question. Sorry, maaf potong. Dan itu yang tidak dingertiin netizen. Betul. Iya. Lanjut. One question. Kalian pernah nggak ngerasain dirumorin, tiba-tiba you heard a rumor about yourself, terus itu jadi nge-pressure, karena kan kita kan maksudnya orang tuanya atau siapa, misalkan di kalangan kampus, gitu-gitu. Karena let's just say the reason why I moved out from Campus. is because aku ngerasain dirumorin banyak banget from A to Z yang aku sendiri nggak tahu. Did I Do that. Did I do that? Gitu loh. Did that happen? Ya gue ada di TikTok tuh suka ada nih bilangin Naura Ayu Kasus ini, padahal itu aja bukan kampus aku. ya. Dan tiba-tiba kemarin pas aku lagi ada kerjaan yang it has nothing to do sama orang-orang yang ada di kampus, which is kan berarti kan nama orang-orang entertain. Tiba-tiba dia bener-bener teman-teman entertain aku nanya kayak, tapi bener ya, lo tuh gini. Wait, kok Iya. ini kemana-mana banget. Nah itu kan agak pressure juga nggak sih buat kita yang keluarga kita, background keluarga kita juga ke-expose di sosmed. Karena nggak cuma dari mulut ke mulut, terus kayak misalkan ke TikTok search, terus kayak orang tuh kan sekarang kalau rumor kan lebih yang kayak demi apa dia kayak gitu langsung percaya. Pernah nggak sih ngerasa kayak itu tuh rumor tuh kayak gitu loh kayak. Tapi ke background keluarga ya. Oh, ke keluarga ya, something to do with family. Aku pernah, tapi masih SD. Beneran. Padahal aku nggak terkenal atau apa kan, tapi aku waktu baru masuk sekolah baru. Tiba-tiba aku baru masuk. Kalau kita Syat. Iya. Sekolah baru kita. SD. Tiba-tiba ada satu anak ini tiba-tiba nyamperin gua. Terus jadi pas aku masih SD, itu aku belum officially dikasihin sama mamahku kalau misalkan dulu dia udah pernah nikah kan. Terus abis itu tiba-tiba pas aku baru masuk sekolah baru, tiba-tiba ada satu anak ini nyamperin aku kayak gini. Tahu nggak sih, mamah kamu tuh dulu udah pernah nikah, terus udah punya anak satu cowok. Jadi kamu punya abang sebenarnya. Terus abis itu aku kayak, hah? Siapa? Ada lah bro. Ya, hah? Terus abis itu pas pulang sekolah aku tanya ke mamaku, terus abis itu ya udah. Ternyata enggak. Bohong, tapi dia ngomong kayak gitu ke aku. Tapi itu rumor yang menyangkut dengan keluarga kan? Iya, makanya. Kesel kan? Aku pernah berapa ya itu? Nggak tahu pas kecil. Aku dibilang gini, nggak ini sering banget dari dulu pas kecil. Kamu anak adopsi ya, kamu nggak mirip sama ibu kamu gitu. Terus kayak, gue bingung gitu. Terus itu foto-foto lahiran gue apa gitu kan. Terus itu kayak, Bun, ini aku kenapa nggak mirip sama bunda ya? Kata orang-orang aku nggak bule. Ya karena kamu mirip bapak kamu. Ya udah, gitu aja sih. Tapi emang kamu mirip bapak kamu banget. Itu nggak usah dibantah, Iya, udah percaya ya, nggak betul. sih? Iya, itu nggak, itu saya setuju sih. Gitu aja sih sebenarnya. Tapi sekarang kamu makin mirip bunda tau? Iya, yang bilang. Terima kasih. Kakaknya ya? Oh, itu kakak saya. Kira saya. Tua dong. Guys, setuju nggak sih kalau privilege yang kalian dapat ini tanggung jawabnya besar? Tadi kan udah ya? Ganti boleh nggak kak? Oh, udah. Apa lagi? Ada lagi nggak yang mau dibahas deh? Kita tambah-tambahin. Kayak anti-climactic gitu ya, lanjut ngobrol aja. Lanjut ngobrol aja. Ngobrol. Pakai skrip deh. Iya. Daripada kita juga Iya, kita juga. maaf ya. Apa ya? In this opportunity, is there anything that you would like to say? Ada apa yang mau disampaikan? Apa mau kalian regarding bahas? tema? Itu nggak apa-apa. Apa ya? Jadi jadi Jam, apa yang mau kamu bahas Jam? yang kalian Apa ya? pengen bahas banget yang perlu yang kalian pengen unek-unek bahas biar Gen Z pada tahu. Menurut kalian bisa beli rumah atau nggak di umur segini? Apa? Menurut kalian bisa beli Ini nih rumah? kamu nih Syam. Nah. Kan kamu pengen banget beli rumah. Ngomongin cowok juga nggak apa-apa. Cowok yuk kita bicara. Iya, boleh. Iya. Oke. Menurut aja yang kamu. Tentang Kalian- cowok yang gimana yang Oke. kalian udah punya Oke. Kan penghasilan. kita iya gimana? Sebentar. Bapak kita tuh sama ibu kita dua-duanya tuh dari bidang yang berbeda ya? Ibu aku Semuanya? enggak. Enggak, Agak maksudnya awalnya. Oh, awalnya mereka cinlok. Oh, Bapakku beda. Orang tua kamu juga beda kan bidangnya? Kamu juga? Sama. Maksudnya sama-sama. Maksudnya sama-sama entertainment. Beda. Finance. Finance guy. Tapi kan bapak kamu pernah main film. Bapak The kemarin one time. audisi tahu. Bapak habis audisi film. Audisi film Masalah apa? kita lagi di pemakaman. Tiba-tiba ditelepon. Aman Ogi, mau audisi nggak? Apa film gue apa gitu? Si bapak Margaret Francisca gitu. Sumpah. Terus audisi. Dia audisi apa? Ke minggu lalu, hari Dia sebagai Selasa. apa? Nggak tahu. Terus aku kemarin nanya, Pap gimana Pap audisinya?
Gak tau nih, belum dapet jawaban. Gitu. Mau jadi artis lagi dia. Belum dapet. Tapi aku gak berani nonton film apa-apa kok. Iya, sama aku juga enggak. Bukan karena seremnya. Tapi fun fact, aku pernah main series sama Yanda sama papanya Mima. Oh, iya. Dan aku bermusuhan sama Yanda. Iya. Dan kita Kamu dicekek kan? Iya, aku ada adegan dicekek Yanda. Terus ada adegan aku nendang Yanda gitu-gitu. It was so Yanda, hard. iya, terus Yanda bisa meluk kamu kan. Terus dia kamu Yanda ngirim ke grup, aku nggak rela aku nyekek Naura gitu. Dia kan anak aku sih. Semua adegan aku sama Yanda tuh bentak-bentakan, marah-marahan, tunjuk-tunjukkan. Mas aku ngatain Yanda anjing. Aku sedih banget lakuinnya. Itu series Minor Girl season 3. Yanda tuh jadi musuh aku. Dan dia tuh real villainnya. Bayangin coba aku sama Yanda kayak apa. Terus udah gitu di Bogor kan syutingnya, terus aku sama Yanda pas break ngobrol terus. Dan itu ada syutingnya sampai pagi banget. Ya Allah Mim, cekek-cekek kan sama Yanda Mim, sedih banget. Yanda selalu kayak, aku kasihan sama Naura, aku nggak tega sama dia, dia gitu-gitu. Tahu dia sedih mulu pas syuting. Sedih banget. Tapi ngomongin cowok, kan aku single sendiri nih Iya. guys. Menurut kalian, kesalahan apa yang bisa bikin orang putus di zaman sekarang? Paling sering apa? Jangan sebut selingkuh. Selingkuh Selain nomor selingkuh. 1 cuy. Selain Selain selingkuh. selingkuh. Selain selingkuh. Kenapa? Bad communication. I was gonna say. Itu parah sih, itu crucial sih. Iya, itu crucial banget sih sebenarnya. Oh, sama ada yang sering juga. Kayak menurut aku nggak tahu ya, ini kayaknya agak sedikit kayak debatable, tapi kayak banyak banget alasan putus karena kayak kita udah nggak cocok lagi. Tapi masalahnya menurut aku Masih bisa di-solve. semuanya tuh kayak kalau lo mau cocok bisa dicocok-cocokin, ngerti gak sih? Kayak orang tua kita pasti ada juga cekcok-cekcoknya gitu. Tapi kayak untuk mempertahankan ya emang sebenarnya lebih ke kayak selain communication yang butuh itu toleransi, ngerti gak sih? Iya. Dan kalau misalnya kita udah nggak mau toleransi, kayak kita tiba-tiba in the middle of the relationship, kita udah merasa nggak cocok lagi, itu artinya kita udah nggak mau tolerate lagi aja sama hal-hal tentang dia, ngerti gak sih? Iya sih. In this generation of dating, menurut kalian, kayak zaman dulu kan kayak orang tua kita nggak ada teleponan, maksudnya teleponan nggak bisa kayak kita kan. Terus kayak palingan kayak harus pakai apa sih dulu kan pakai apaan? Messenger. Apa? Telepon rumah tuh gitu kan. Kayak the way, kayak cara berkomunikasi zaman dulu dan zaman sekarang itu lebih susah daripada bukan daripada zaman sekarang. Cuman kenapa communication becomes one of the most crucial thing? Sekarang jadi in sensitif this banget. generation? Actually keren loh. Oh keren kan? Karena jadi sensitif banget. Yang dulu bener-bener, ya maksudnya gini, there's a reason kenapa, gini guys, mana lihat kemana? There is a reason kenapa orang tua, bukan orang tua, sorry, milenial dan lain-lain, kalau ngechat itu typingannya jelek banget. Karena emang it wasn't a big deal for them. Iya. Buat kita tuh OK dan OKE tuh big deal. Perbedaannya tuh kayak gini Yeah, gitu. true. I agree. Yeah. Because of the access, because semuanya bisa diakses dari mau gini deh. Kalau misalnya kalian ngeblok dari WhatsApp, ada Line, ada IG, ada apa ini itu gitu kan. Jadi kayak kesannya tuh kita nggak nelpon, kita nggak A-nya nggak lebih 15 itu tuh kayak effort. Maksudnya kayak we need to put effort untuk be considered in that aspect juga gitu. That's why communication is complicated, bukan lebih susah tapi Iya, more sebenarnya complicated. lebih kayak people are making it complicated, Iya. ya kan? Kayak it's actually not that complicated. Karena aku tuh benci banget sama orang-orang yang kayak tipe cowok aku yang typingannya kayak gini. Ya kayak nggak, menurut for me it doesn't matter. For me it doesn't. Karena dulu it did matter to me a little bit, kayak kok typingnya gitu sih gitu. Cuma sekarang kayak ya udahlah, kayak it's not like the end of the world. Tapi kalau kamu cowok kamu typing yang wok. Kayaknya wok masih nggak apa sih, tapi kalau awok, awok, nah ya itu baru gak sih? Gue lagi. Awok.
sama atau pakai XD. Apa sih? XD terus X gitu. Iya, XD atau kayak kalau typingnya sisi masih kayak bisa bercanda gitu. Iya sih. Kalau typingnya apa ya, typing jelek yuk, typing jelek. Typing jelek. Tadi katanya nggak ini. Ya ayo kita bawa-bawa nih. Typing jelek ternyata typing jelek tuh ya sih jelek ya jangan ya. Cuman kalau typingnya kayak cuman yang kayak oke gitu doang ya udah. Dry nggak apa-apa. Dry kayak ya udah gitu. Cuman kalau apalagi yang jelek. Kalau misalkan kayak bubuk. Mundur nggak lu? Panggilan. Iya mundur nggak lu? Bubuk gue sih mundur ya. Diam. Yang diem kenapa? Kalian panggil bubuk? Enggak sih. Sorry guys. Ya misalnya kayak Oh seng oke lah. Misalnya Seng kamu- oke lah. Kayak konyol gitu. kayak misalnya kamu lagi bete gitu, terus kayak kamu lagi nggak mood manggil bub gitu, terus kamu kayak nggak ngomong bub, terus cowoknya marah gitu gimana, kayak kok kamu nggak manggil aku bub sih? Enggak, gue nggak bisa digituin. Mundur sih jujur itu kayak, aduh apaan sih ya, mau biarin aja orang gue lagi. Kalau cowoknya so imut di chatnya kayak konyol. Nggak bisa juga lagi. Katanya typingnya gitu. Nggak jadi. Apalagi ya, typing Oh jelek. tuh tayang. Aduh, nggak bisa Tapi- kalau kayak gitu. Tapi menurut aku kalau dry texture masih nggak apa-apa. Tapi kalau bener-bener yang Too kayak much. too much banget, yang demanding banget, yang kayak kenapa nggak ini gini. Iya, Wah, itu nggak bisa kacau sih. sih. Jujur itu nggak bisa sih. Karena kayak as we grow older, it's not that deep. It's not that deep. Not that deep kayak apa namanya? Mungkin dulu kayak lebih sensitif gitu, cuman sekarang kayaknya kayak ya udah sih kalau misalkan limited juga gitu kayak selama nggak yang aku mah udah selama nggak kasar ya, sama nggak selingkuh, sama nggak gimana ya kasar ya. Itu ya udah nggak ada lagi. Oke, tapi tadi aku mau nanya, apa kayak cowok zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Kayak yang ngebuat kita kayak gitu. Ini tahu banget. Your red flags? Your Sure. red flags? About like guys guys, these days, yeah, sure. Tapi tetap nggak sih kita nggak boleh stereotype ya kan? Iya. Cuma Kita lagi ngomongin apa dari tadi? si Syabila, aku ulang tahun dia ngucapinnya apa? Happy birthday Nol, semoga nggak ketemu lagi sama cowok yang cringe. Jujur. Karena lumayan banyak yang cringe ya nggak sih? Kalau cowok cringe kayak gimana sih? Cringe. Gimana nih? Paling tahu cowok cringe. Nah, coba gimana? Nggak gini deh. Ini bukan nyebut nama dan belum tentu orang-orang yang kan kalau aku kan berhubungan kan paling terlihat kan. Tapi kan there are like moments di mana aku pernah ngobrol sama orang, dekat sama orang yang nggak ke-expose sama sekali. Bukan HTS juga, bro. Saya PDKT gagal. Salah. Typo. Nah, jadi ini yang disebut tuh belum tentu dari dua orang yang terekspos ya. Gitu, pokoknya gitulah. Jadi jangan mikir, kalian gak usah pusing mikirin orangnya siapa. Tapi aku pernah sama orang yang kalau aku posting, kalau aku nggak posting dia bisa nanya, kenapa kamu nggak posting? Terus nanti kenapa kamu nggak posting aku? Terus aku agak bingung kayak biasa kan cewek kan ya kayak gitu. Itu. Terus misalkan dia posting aku, terus aku nggak repost, even di second account. Kenapa kamu nggak repost story aku? Terus aku bilang, hah, ini bukannya kayak cewek ya, gitu kan? Terus aku repost lah. Kenapa nggak dimasukin ke highlight? Nah, di situ aku pernah experience dan itu lama-lama buat aku kayak jujur kenapa cowok zaman sekarang agak adanya yang aku temuin tuh lebih repot daripada Cewek. cewek cewek sendiri gitu. Terus misalkan kayak kenapa kamu nggak ngabarin gini terus tiba-tiba aku mikir kayak kok there are moments dimana it's like the other way around gitu loh, kayak emang banyak banget sekarang cewek yang ngeselin, yang repot, tapi kok aku tiba-tiba menemukan cowok yang serepot itu gitu. Itu. Jadi kayak kok Itu red flag-nya. ada cowok gitu ada gitu loh. Itu Tapi aku nggak bilang itu apa flag ya, kayak red flag apa enggak, aku cuma itu bingung lebih aja. ke confuse sih, jujur. Iya kan? Dan apa namanya, kayaknya cowok-cowok kayak gitu gila status kali ya. Kayak pengen banget ya kayak, oh orang-orang tahu nih kalau gue sama dia gitu. Nah, tapi nambahin itu juga kayak mungkin sekarang banyak banget stereotype tuh healthy relationship tuh yang harus di-post gitu Itu, loh. Kayak jadinya tuh banyak banget
pasangan yang mau membuktikan kalau mereka lucu dengan ngepost gitu, padahal it's not that deep gitu loh. Kayak just because we don't post our boyfriends doesn't mean we're fighting or like we don't have a good relationship with True. them. Terus kayak they're in a competition on like who is the better couple. Iya. Iya kan? Siapa yang paling couple goals? Iya, gitu ya? siapa yang paling couple goals nih? Tapi do you realize from Gemma story yang barusan di-cut itu sebenarnya kalau dari yang kita experience yang kita berdua sama-sama tahu ya, karena kan kita juga kita berdua tuh gengnya tuh banyak banget guys. Jadi gimana sih? Di sini ketemu, di sini ketemu, di sini Jadi ketemu. adik kita ada banyak geng, tapi iya. kita berdua terus. Nah, sadar nggak sih ada pertemanan kita satu ini yang sebenarnya yang repot tuh bukan ceweknya, yang repot tuh cowoknya. Which is mirip-mirip kayak Gemma. Jadi kalau ada intention tuh agak adanya jatuh-jatuhin temannya sendiri. Oh, aku ada cerita seperti itu. Ah, ini lagi Emang quote-quote. cewek cowoknya dua-duanya di ini kita? Enggak, geng kita. Iya, cewek sama cowoknya dua-duanya. Yang gue experience deh. Yang gue experience. Penonton menunggu. Yang Alias kita. udah lah kesen aja. yang Oh. Iya. Iya kan? Kayak sekarang tuh most case lebih sering cowok-cowok tuh ngejatuhin sesama cowok. Oh ya emang? Untuk achieve a love life. Emang? Which is mirip sama yang Gemma tadi. Dan ternyata itu cowok. Berarti kan kayak kenapa ya sekarang cowok kayak gitu? Narsistik. Oh my god, iya. Oh, NPD. Dan juga the need to prove themselves gitu loh, kayak I need to be. Ego sih. Karena kayaknya kan cowok kan biasanya egonya lebih tinggi ya gitu. Terus jadinya ya silakan. Cowok-cowok sekarang aja zaman sekarang beda sama cowok zaman dulu kan. Kalau cowok zaman dulu kalau begitu dia deketin cewek, begitu ngajakin kencan pasti effortnya dia lebih kenceng, pengen traktir itu cewek, tapi dia persiapkan semuanya. Tapi kalau zaman sekarang dia ngajakin ngedate, bisa-bisa split bill. Nah kalian gimana? What do you think about split bill when on First dating date. ya? First date only? Date or, First date aja pertama kali yang ngedeketin first date langsung split Split bill bill. ya say. Itu kalian gimana? Berarti first date belum pacaran, belum apa kan? First date baru kenalan. Sekarang kan first date harus udah First date dia harus pacaran. First date justru kenalan. Aku ngomongin pacaran udah. Udah Oh, di pacaran. Oh, Berarti pas pacaran, Iya. pas pacaran aja nih split bill. Pas pacaran ya? Udah pacaran. Udah pacaran. beda tapi udah jawabannya. Iya. Kalau udah pacaran Justru aman gak sih? aman, iya. Iya, kalau udah pacaran aman. Kalau udah pacaran Split bill. aman. Iya. First date, First date udah Kalau pacaran. first date baru lu bayarin gue. first date, Aneh kan Iya, kita ilfil. Dema. first date pas udah pacaran gak apa-apa. Tapi for first date sebelum. pas masih first date PDKT dan dia yang ngajak split bill. Nah, Itu ya langsung Enggak. nggak jadi. itu nggak jadi. Enggak, kalau sebelum pacaran no split bill. Salah. Ya kan? Salah. First date dan masih first date pas PDKT dan dia yang ngajak ya traktir maksudnya. Iya, benar, ya. Karena lu yang ngajak, cuman kalau pacaran ya udah komunikasi aja kayak iya. Iya ganti-gantian. Iya, kan? gitu-gitu. Atau nggak kayak ya udah lu bayarin gue makan, gue bayarin nonton film gitu. Nah, iya, gitu gitu. loh. Tapi mendingan ganti-gantian daripada split bill sih kayak. Jujur, iya. Aku es teh tadi aku kayak. Iya. Apa sih harus Sama, diitin sama, kayak sama, emak sama, banget gitu. Makanya sama. Biasanya aku ganti-gantian sih. Iya. Ada tax free. Sebenarnya mungkin kita nggak main juga split bill karena kita sekarang we're more open to the value of money kali ya. Jadi Iya. kayak kita ngerti kayak apalagi Belum kerja iya, gitu ya. apalagi kayak aku sama dia ngerantau gitu. Jadi kayak aduh kasihan ya kita dua-duanya uang jajannya terbatas gitu loh. Jadi kayak yaudahlah ganti-gantian masa gue suruh dia bayar mulu gitu. Iya, sebenarnya kayak kompromis aja sih sebenarnya kalau kita. Kalau udah pacaran sih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kalau udah punya pengertian about how we're gonna spend the money gitu. Iya, iya. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi dari Moms ya. Mending ikut sini. Nah, iya. Jangan. Apa sih harapannya kalian gitu ya dari anak-anak kalau nanti one day mereka kalian nikah? Kalian tuh pengen bikin pernikahan yang seperti apa nih? Siapa yang mau bayarin? Mau orang tua yang bayarin atau you will trying hard to
afford your marriage, your own Ini marriage? lanjutan kalian sih. orang tua. Coba aku penasaran dari pandangannya kalian. Apa your dream wedding dan kira-kira siapa yang bakal bayarin? Orang tua kita. No, you. Kita, our marriage. What's your own Enggak, wedding? maksudnya kayak Yang tadi bayar orang tua kita atau dibiayain Nanti itu, orang tua pertanyaan kita. selanjutnya. Jadi, first, What's your dream your wedding? dream wedding dan siapa yang bakal Biayain. Wedding, Pestanya kalian oh, pengen pesta. apa terus Kayak biayanya gimana? dari kalian sendiri atau kalian pengen dari orang tua? Jujur, I have this thought a lot. Kayak aku tuh kadang suka di FYP aku suka masuk TikTok tentang wedding ceremonies gitu, dan susah dan kayak Americans really love small weddings kan. Tapi menurut aku di Indo tuh susah banget karena kita tuh punya culture ya harus ngundang teman-temannya orang tua kita harus, apalagi kalau adat kita yang harus berdiri berjam-jam dan salamin orang-orang, kayak itu sesuatu yang unavoidable gitu loh. Jadi kayak most Indonesian weddings are big. Yeah. Jadi kayak itu susah sih. Kalau aku maunya di KUA. I really wanted to. Aku mau di KUA. Doang. KUA apa kepanjangannya? Kantor urusan agama. Jadi kayak ya udah di kantor KUA aja, terus habis itu makan. Nggak ada resepsi, nggak ada apa-apa. Cuman nih, jadi aku mau di KUA, habis itu makan tuh sama keluarga, sama teman-teman dan lain-lain. Cuman nanti di lain waktu akan ada resepsi. Karena kayak dipikir-pikir nih, kan tadi kamu bilang kayak kalau di luar negeri kan wedding kecil-kecil aja gitu. Kalau di sini kan gede-gede aja. Cuman aku sekarang ngeliat teman-teman aku yang wedding udah pada nikah, terus kayak enak juga ya nikahan gede karena balik modal. Ntar ada yang dapat Dyson, ada yang dapat kulkas, microwave ada, terus vacuum cleaner gitu-gitu, terus kayak lumayan juga gitu. Jadi kayak dapat duit banyak, jadi balik modal. Jadi sebenarnya kayak ya sih aku pengen nikahan kecil, cuman kalau punya nikahan besar ngundang banyak orang, ntar dapat duit gitu. Iya, dan Kadonya juga lumayan gede. Ya bilang Ya menurut aku kayak weddingnya seperti apa ya kurang lebih sama lah. Pasti ada kayak dilema antara mau intimate atau mau kayak big wedding kan. Tapi emang yang aku baru tahu emang wedding bisa dibayarin orang tua ya? bisa. Malah justru Bukan rata-rata wedding bayar sendiri? enggak, banyak ya tergantung. Terus kenapa aku gak nikah dari sekarang? Udah tahu tuh arahnya bakal ke situ. Ayo lo. Makanya emang wedding dibayarin? Iya. Tergantung persetujuan aja. duit buat kawin, aku tanya. Lah katanya dibayarin. Bunda belum tentu bakal bayarin. Kalau Bunda dulu kawin sendiri. Oh. Tapi ada yang dibayarin. Ada. Rata-rata Oh, dibayar. iya, orang tua menikahkan Oh, anak. sama ini Bunda nggak ngomong Kalau apa? crazy, kalau crazy rich dibayarin siap, tapi berhubung kamu bukan crazy rich. Aku paling aku kan gini, aku mau kalau misalkan aku diatur-atur nikahan harus seperti apa sama orang tua aku maunya dibayarin. Cuman kalau misalkan ya udah bebasin ke gue bayar sendiri gitu. Baru Jadi bilang kalau misalnya kayak aku mau nikahnya di KUA gitu, terus nanti kayak ngapain di KUA nanti susah, ya udah bayarin lah. Ya kau aja, Min, kau aja. Tuh, nggak mau bayarin. Iya ya. Kalau aku, ada mama nggak sih? Mama, Baik, kamu keluar. keluar. Aku tuh suka banget konsep weddingnya mama. Bukan 3 hari 3 malamnya ya. Tapi Bukan konsep yang reporternya pada datang. bukan yang ya. reporternya yang ngajak ribut itu ya. Tapi yang bagian nggak berdiri di pelamинannya itu loh. Kayak masuk tuh langsung nge-greet guest aja udah have fun in the party gitu. Oh, demi apa? Kalau yang Iya. intimate, kalau yang intimate menurut aku tuh kayak ijab kabulnya itu intimate karena ya urusan lu ngapain liat ijab kabul gue gitu kan. Jujur ijab kabul bikin ngantuk sih, kayak setiap datang ke ijab kabul tuh kayak gue Iya ngapain di udah sini ya yang gitu. TTA yang deket-deket Yang aja deket aja gitu. ijab kabul kayak TTA. Iya TTA. Nyambung ya guys. Gitu tuh. Tapi kalau misalnya resepsi kayak ya udah understandable lah gitu, kayak wedding is a big thing, is a big deal buat di Indo, budayanya gede apa pasti undangnya ABCDFG jangan sampai 1000 aja tiba-tiba Itu. gitu kan ya. Tapi maksudnya kalau kayak mamah mau undang, gini deh,
Mom Sweet Moms saja keluarga udah 20 berapa gitu kan, maksudnya kayak pasti gini belum, ntar kalian bawa pacar kalian, ntar tapi kan kita Neona, Bevan gitu-gitu pada bawa pacarnya, ntar JJ, ntar Raka, ntar Luisa. Boy rame banget Ini impossible buat kita nggak sih? Iya, betul. nggak bisa, Ini kita nggak bisa ya, kan? Nimet Wedding. Impossible. Jadi Atau gini, ini kan ibu-ibu kita presenter ya, nah nggak usah masuk ke undangan, mereka presenter aja. mereka hostnya kan. Nah, tapi aku udah sempet mikir biar modalnya agak berkurang kan. Nah, itu. aku tuh udah sempet debatin sama mama. Aku tuh bilang sama mama, aku pengen banget nikahan tuh sepi. Tapi mama bilang, gak bisa. Kamu itu cucu pertama dari kedua sisi keluarga. Anak pertama, ponakan pertama. Kamu orang Batak, Palembang, Padang. Gak ada. Dia aja lebaran 2 minggu, coba. Kan udah pada ke Bali kan. Waktu itu Bang Swito sudah ke Bali, kita masih lebaran. Aku bilang ke mama, please pengen banget, aku pengen gini. Tapi mama bilang gak bisa. Terus aku bilang, ya udah, tapi aku nggak mau ada kayak, ngerti gak sih, kayak ada reporter, media gitu-gitu tuh kayak, karena it's like insya Allah ya, it's just like a one time experience, and I want it to be kayak sakral, I want it to be like graceful, sama kayak, ya udah itu hari full of blessings, dan aku nggak mau ada orang-orang yang take advantage of my day yang menurut aku itu harusnya full of like prayers, blessings, terus kayak hati-hati orang bersihkan. Kita juga nggak tahu ya, bayangin kalau tiba-tiba kita ngundang orang yang sebenarnya niat ke kita tuh kayak iri apa sirik, kan kita nggak tahu. It's like an energy di ruangan itu kan. Betul. Jadi aku sih pengennya itu kayak benar-benar ngundang orang yang aku sayang, terus kayak we feel the same way. Aku jujur sempat mikir sih kayak, ya udah deh nggak apa-apa rame. Cuman asal aku nikahnya disponsorin banyak. Tapi kalau sponsor iya, juga tanggung jawabin. Ya nggak apa-apa. Bikin kan konten ngeluarin duit. Itu aja sih sebenarnya. Satu pertanyaan terakhir kayak penutup, kameranya udah panas. Oh ya. Habis jawab pertanyaan ini kalian langsung closing ya. Oke. Kalau sudah nonton. Oke. Pertanyaannya, Gen Z menurut kalian Gen Z di mata kalian seperti apa? Satu kata semua masing-masing. Satu kata aja ya, nggak usah long explanation. Satu kalimat. Satu kata. Ya, satu kalimat. Ya. Pertanyaannya diulang ya. Gen Z di mata Gen Z. Gen Z di mata Kalian. Sebelum jawab ngomong dulu. Gen Z di Gen mata Z di Gen Z. mata aku. Di mata. dari Mima. Oh. Miki. Nanti closing Mima ya. Oke. Gen Z di mata aku. Gen Z di mata aku mungkin kompleks ya. Kayak aku ngerasa diri aku juga kompleks dan kayak setiap orang kan kompleks juga. Jadi kayak ya udah kompleks aja tuh. Ya, Mam. Gen Z di mata aku sangat in touch with their emotions and their mental health menurut aku. And that's a good thing. Ya, first. Nora. Gen Z di mata aku beda sih, kayak beneran definisi beda. Kita sesama Gen Z beda, terus dari generasi lain juga beda. Jadi aku ngerasa ya emang Gen Z tuh beda in a good way and maybe you know that way. Hai Kak. brain rot. Woi, brain rot Gen Alpha gak sih? Iya, itu kayak balerina cappuccino kan? Iya. Tapi kita juga brain rot tau, maksudnya mulai di kita lah, bukan langsung di Gen Alpha, mulai di kita. Iya, mulai kita. Iya. Mungkin tersalurkannya di Gen Iya, Alpha. tersalurkannya yang beneran brain rotnya di Gen Alpha, tapi Gen Z itu mulai di kita. brain rot banget ya. Ya bilang. Mungkin kalau menurut aku Gen Z itu udah pasti, yang dari aku lihat-lihat Gen Z itu udah pasti pinter. Karena dari yang dibilang kompleks, terus dengan adanya kayak hal-hal yang terjadi di sekitar Gen Z ini di zaman ini, itu Gen Z nggak mungkin nggak pinter gitu. Kayak udah pasti pinter. Iya, pinter. Iya kan? Yeay. Musiknya apa? Thank you Sweet Moms. Udah dulu take over. Makasih ya, udah boleh ya. Oke. Dah? Jangan lupa saksikan tip-tip ya. Kamu ya? Nanti kita take over lagi, udah bye Moms Sweet Moms nggak tampil lagi. That's it for Shakinama Takeover Sweet Moms. Thank you so much for watching. Kapan-kapan kalau kalian mau kita take over lagi, mungkin bisa kasih tahu kita topik yang mau dibicarakan apa. Nanti kita akan bicarakan lagi. Kalau mau yang lebih spills, kita nggak punya podcast sendiri nih. Bikinin podcast dong. Iya dong. Cuman beneran boleh ngomongnya bebas apa aja. Terus kayak saking eksklusifnya kayak bener-bener harus kayak eksklusif banget gitu. Karena kita nggak terlalu bebas di sini. Kita akan bisa kok lebih belak-belakan, lihat aja nanti abis ini.
Ketika pas udah nggak ada kamera, gitu. Cuman thank you so much for watching. Jangan lupa saksikan Moms with Moms di Tip Tip. Maaf ya kalau ada salah kata. Iya, maaf kalau ada salah kata, maaf kalau terlalu belak-belakan. Itu aja, Andri.